Akhir-akhir ini, Bima merasa hanyut, bukan di laut yang bergelora, melainkan di air yang tenang, namun tak bertepi. Pelan-pelan, ia kehilangan pijakan, tanpa sempat menyadari kapan itu terjadi. Perubahan itu datang tanpa suara, tidak meledak, tidak melukai secara terang. Perubahan itu datang tanpa suara, tidak meledak, tidak melukai secara terang. Tubuh itu masih pulang, masih duduk di tempat yang sama, masih berbaring di sisi yang sama. Namun ada sesuatu yang tak lagi ikut, seolah jiwanya telah lebih dulu pergi, tanpa pernah berpamitan. Sore itu ia pamit seperti biasa, singkat, tanpa banyak jeda. Senam, padahal waktu baru lewat 2.30. Terlalu awal untuk disebut kebiasaan yang wajar. Beberapa saat sebelum pergi, ponselnya berdering pelan. Nada suaranya berubah seketika. Lebih cepat, lebih gugup, dan tak lagi setenang biasanya. Mata mereka sempat bertemu, hanya sekejap, lalu segera dialihkan. Senyum tipis muncul terburu-buru. Namun kegelisahan selalu lebih jujur daripada apa yang diucapkan. Malamnya, ia pulang pukul ke-20,4. Waktu yang terlalu panjang untuk sekadar senam. Waktu yang memanjang itu tak lagi bisa diselubungi alasan. Dan disitulah semuanya menjadi terang. Yang selama ini disebut senam, bukan lagi olahraga, melainkan perselingkuhan yang mencari nama lain agar tampak pantas diucapkan. Bima tetap bertanya dengan tenang, masih ada sisa ruang yang ia berikan untuk jujur. Namun jawaban itu datang datar. Ia habis makan bakso lagi. Jeda sebelum kata itu lahir, lebih jujur dari jawabannya. Cukup dalam untuk menenggelamkan sisa percaya yang masih ia genggam. Dan semua itu kembali terulang. Jam yang sama, pulang yang sama, alasan yang sama. Bima mengerti, ini bukan lagi kebetulan, melainkan sesuatu yang dipilih untuk terus diulang. Malam itu, Bima memahami sesuatu yang tak lagi bisa dihindari. Pengkhianatan bukan hanya tentang tubuh yang singgah di ranjang lain, lalu kembali seolah tak terjadi apa-apa. Yang lebih sunyi dan lebih menyakitkan adalah saat hati sudah berhenti pulang ke rumahnya sendiri. Nama masih dipakai, peran masih dijalankan. Namun kesetiaan telah lama dilepaskan tanpa pernah diakui. Waktu diambil sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa izin. Dan setiap jam yang hilang membawa sesuatu yang sama. Luka yang tak lagi bisa disembunyikan. Yang pertama kali runtuh, bukan alasan, bukan cerita, melainkan martabat yang dipaksa bertahan di dalam sesuatu yang tak lagi jujur. Rumah itu masih berdiri, pintu masih terbuka. Namun di dalamnya yang tersisa hanyalah kehangatan yang dipaksakan. Dan cinta yang perlahan berubah menjadi kenangan yang tak lagi pulang.